Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Saya Tuti Oktasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Sekali lagi di sini Bapak dan Ibu semuanya, saya di sini hanya berbagi praktik baik, berbagi pemahaman saya mengenai budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya bukan menggurui atau merasa lebih tahu, bukan, tapi hanya untuk berbagi saja, sharing aja Bapak Ibu semuanya. Adapun agenda dalam kegiatan diseminasi kali ini adalah pembukaan, eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan pendidik sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk materi yang pertama ya, mengenai budaya positif. Ada pertanyaan, apa itu budaya positif dan apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Bagaimana Ibu Erista? Menurut saya, yang budaya positif itu harus diterapkan di sekolah karena dapat membentuk karakter siswa. Terima kasih jawabannya. Jangan takut untuk berpendapat Bapak Ibu, jawabannya semuanya benar. Lalu, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Bagaimana Ibu Zulfa? Apakah sudah tercipta, iya atau tidak? Sepertinya budaya positif itu masih belum dilakukan sama anak-anak. Belum maksimal ya Ibu Zulfa. Lalu Bapak Nopian, bagaimana pendapatnya? Apakah ingin berpendapat? Apakah budaya di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif di sekolah kita kurang, masih kurang lah. Kurang ya Bapak Nopian ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik ya, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Bagaimana Bapak Nopian? Saya rasa tidak setuju. Oh, tidak setuju. Bagaimana Ibu Hendy? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, Ibu Zulfa? Tidak. Kalau Ibu Arista? Tidak setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Ibu? Setuju. Kalau Ibu Zulfa? Setuju. Ibu Hendy? Iya, setuju. Setuju. Bapak Novian? Setuju. Oke. Ini tidak apa-apa ya, silakan bebas berpendapat. Ini hanya pertanyaan pemantik ya, sebagai brainstorming kita untuk memulai berpikir. Dan pertanyaan nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju sekali. Ibu Hendy setuju? Kalau Bapak Novian? Tidak setuju. Kalau Ibu Zulfa? Penghargaan itu bisa dalam bentuk kata-kata. Iya, penghargaan bisa dalam bentuk kata-kata, berarti penghargaan verbal. Nah, setuju. Setuju. Kalau Ibu Arista? Setuju. Kita lanjutkan. Ini adalah topik dalam eksplorasi konsep ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan
universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Untuk eksplorasi konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Oke, ini ada ice breaking dulu ya. Kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini Ibu Novia dengan Bapak Novia dan Ibu Heri, Ibu Herista dan Ibu Zulfa. Ya, sobeklah secari kertas. Sobeklah secari kertas. Secari kertas, ya. Lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Benda atau sesuatu. Misalnya yang berharga bagi Ibu, misalnya berlian, tulis aja berlian. Kalau emas permata ya tulis aja berharga. Kalau misalnya Ibu Zulfa yang berharga adalah anaknya, tulis anak, gitu. Atau Ibu Herista yang berharga apa Bu? Misalnya Bu yang berharga. Cinta dan kasih sayang, oh SK boleh. Tulis aja yang berharga SK. SK sangat berharga ya. Ya. Butuh perjuangan untuk mendapatkan SK itu berharga. Setelah ditulis, apakah sudah ditulis Bapak Ibu? Sudah. Oke. Kemudian letakkan ya. Boleh direnyek. Letakkan di salah satu tangan Anda. Di salah satu tangan Anda. Dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Genggam ya dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan ya. Dan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda atau B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba silakan. Ibu dibujuk, dirayu, dihardik boleh, diancam boleh, silakan. Iya, dirayu boleh agar membuka. Agar mau membuka. Ya, silakan dirayu atau diancam, silakan. Apa yang paling Oke. Oke, silakan dirayu. Apakah akan diberikan atau tidak? Apakah akan diberikan atau tidak? tidak? Oh, tidak. Apa yang terjadi? Diberikan atau tidak? Tidak Bu. Ibu? Tidak. Oh, tidak. Ibu Heri dan Bapak Novian? Tidak. Tidak. Oh, bagus. Berarti semuanya tidak mudah untuk dirayu ya. Diancam atau dihardik. Kalau misalnya diancam, Novian, misalnya Bapak Novian, kalau nggak mau kasih, kamu nggak bisa pulang. Kira-kira bakal dikasih nggak? Turun gaji. Jadi honor lagi. Oh iya. Oke. Itu tentu pendirian bagus. Kita lanjutkan. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu ada ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol ya. Selama ini sudah terjadi ya ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru sebagai pengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ada juga ilusi ya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau misalnya membuat orang merasa bersalah itu, ayolah misalnya aku nih sudah berusaha untuk merayu, tolonglah. Aduh misalnya sangat perlu sekali, ternyata tadi tidak berhasil ya, tidak diberikan. Lalu ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya seperti Bu Heni tadi bisa memaksa misalnya, Novia saya lebih tua dari Anda harus memberikan. Itu artinya orang dewasa ya memiliki hak untuk memaksa. Dia cenderung untuk memaksa. Tapi ya kita kembali ke sini. Ada perubahan paradigma stimulus respon teori
Jadi kita tidak mencoba untuk mengubah orang tersebut, tapi kita bertindak sebagai memposisikan diri kita itu sebagai orang tersebut. Bagaimana orang tersebut, bagaimana ia memandang sesuatu, apa yang ia rasakan. Jadi kita tuh berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai orang tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu teori kontrolnya atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi melalui kegiatan kepalan tangan, Anda sudah berhasil, Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengontrol diri Anda sendiri, ya, tidak mudah terpengaruh bujuk rayu orang lain. Lalu stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah Anda bisa mengontrol orang lain? Bagaimana Ibu Julfa? Apakah Anda bisa mengontrol orang lain? Bisa atau tidak? Bisa. Oh, bisa. Ibu Julfa bisa. Kalau Ibu Erista, apakah Ibu bisa? Ibu, ini pertanyaannya saya balik ya. Apakah Ibu bisa dikontrol oleh orang lain? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini stimulus sama respon. Jadi ketika seseorang ingin menginginkan sesuatu lalu dia tidak mendapatkannya, dia kemudian memaksa karena bujukannya gagal. Tapi menurut teori kontrol atau pilihan, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu artinya membuat kesepakatan bersama. Lalu model berpikir menang atau kalah, ini adalah stimulus respon. Seperti halnya kegiatan kepalan tangan tadi, kalau kita egois ya, kita berpikir kalau kita tidak berhasil membuka kepalan tangan teman Anda berpikir bahwa Anda kalah. Atau Anda berpikir Anda menang kalau Anda berhasil mengambil secari kertasnya tadi. Tapi menurut teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semua orang menang, semua orang diuntungkan. Seperti itu. Kalau dilihat dari seperti ini, mana yang baik? Stimulus respon atau teori kontrol? Mana yang baik, Ibu? Teori kontrol atau pilihan, ya. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Ada pertanyaan pemantik. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Coba Ibu. Disiplin, menaati aturan. Aturan. Oke, kalau Ibu Siva? Mengikuti aturan. Ya, bagaimana Bapak? Kalau mendengar kata disiplin, yang terpikirkan apa Pak? Yang terpikirkan? Disiplin. Oke, terima kasih. Kalau Pak Novian? Oh ya, contohnya misalnya datang tepat waktu. Itu ya. Kita lanjutkan. Jadi, disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ada 4. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya ada anak di kelas yang uring-uringan, mungkin ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam dirinya, begitu. Kemudian model berpikir menang-menang. Di sini tidak ada untung atau rugi, diusahakan semuanya itu mendapatkan keuntungan, semuanya itu menang, semuanya itu bahagia. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Kolaborasi, kerjasama, konsensus, ya, menyepakati sesuatu dengan cara berembuk, ya, bermusyawarah, ya, sepakat bersama, begitu maksudnya. Lalu realitas, kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, untuk Anda, untuk kategori Anda tidak bisa mengontrol, itu ada makna disiplin di sana. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar
dari seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Misalnya nilai apa yang dihargai? Misalnya kejujuran, ya. Jadi kita bisa mengontrol diri kita untuk jujur agar tidak curang. Hanya diri kita yang bisa melakukannya tanpa ada kendali dari orang lain. Di situ maksudnya. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini turunannya ke teori motivasi, ya, teori motivasi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi intrinsik, ya, motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu artinya motivasi itu tidak berasal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi itu berasal dari luar, ya. Contohnya untuk menghindari hukuman misalnya saja anak datang tepat waktu itu karena dia tidak mau dihukum, misalnya tidak mau disuruh membersihkan sampah, atau misalnya tidak mau disuruh lari karena dia takut hukuman, makanya dia datang tepat waktu. Lalu contohnya yang lain untuk mendapatkan imbalan, misalnya anak rajin belajar, ingin ranking 1 karena ingin mendapatkan hadiah misalnya dari orang tuanya, dijanjikan misalnya mobil gitu, ya, karena imbalan. Lalu motivasi intrinsik, ya, itu ada kaitannya dengan menghargai diri sendiri. Kita melakukan kejujuran karena itu adalah nilai yang baik, nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri. Sadarkan diri kita sendiri, ya, yang merujuk ke nilai-nilai kebajikan universal dan akan berakhir ke keyakinan kelas. Untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dan posisi kontrol yang terbaik adalah manajer. Sebagai manajer dapat menerapkan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lalu untuk realitas kebutuhan, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan penguasaan, yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Apakah makna disiplin? Jadi ternyata Bapak Ibu semuanya, ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna asalnya dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates sama Pluto, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Karena dia ingin disiplin, dia menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita saat ini, ya, ada pergeseran makna mengenai disiplin. Disiplin bukan lagi dianggap sebagai sesuatu untuk belajar, ya. Namun sekarang, ya, telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau misalnya ada anak yang misalnya datang terlambat dibilang ih tidak disiplin, begitu kan? Nah, misalnya ada anak lagi yang tidak mau berbaris dengan rapi dibilang ini tidak disiplin. Ada pergeseran makna. Sekarang disiplin diartikan sebagai suatu kepatuhan, ya, suatu kepatuhan, kecenderungan umum, ya, adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lalu berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsiknya yang berasal dari dirinya akan terbangun karena ia mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Misalnya saja penggunaan narkoba, karena dia yakin, ya, narkoba itu merusak dan dia ingin sehat.
Nah, sehingga ya menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang Bapak Ibu tahu ya, ada lagunya dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Jadi contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila, misalnya dari Igo Primary Years Program, nilai-nilai kebajikan itu seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ya, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu contoh nilai-nilai kebajikan institusi yang lain, misalnya keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri, ya. Lalu ada the 7 essential virtues, ya. Jadi 7 nilai kebaikan: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi, misalnya proyek nilai, ya. Ada keterus-terangan, keberanian, lalu kebahagiaan, ada tanggung jawab, ada kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, dan ketegasan. Ini adalah nilai-nilai, contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kita lanjutkan mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada pertanyaan pematik. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kalau Ibu Arista? Menjadi seorang guru yang teladan. Oke, jadi Ibu datang tepat waktu karena ini menjadi guru teladan. Kalau Ibu Supa? Menjadi contoh. Oh, ingin menjadi contoh untuk murid-muridnya. Kalau Ibu Evi? Apa aja, Bu? Kira-kira kalau datang tepat waktu itu, Ibu tujuannya apa? Motivasinya apa? Tanggung jawab. Oh ya, karena merasa tanggung jawab. Kalau Bapak? Oh ya, memberi contoh. Kalau Bapak? Melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban sebagai guru. Oke. Jawabannya sangat bervariasi. Silakan Bapak ambil. Supaya cepat mulai pelajaran. Supaya cepat mulai pelajaran, ya. Ibu? Sebagai teladan kepada siswa. Oke, teladan kepada siswa. Semua jawabannya disimpan. Nah, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda, ya, dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Menghargai nilai-nilai diri sendiri. Dari semua itu, mana yang terbaik? Coba pilih satu, Ibu Ariska. Menjadi orang yang menghargai waktu. Menjadi orang yang menghargai waktu. Kita simpan. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya kalau motivasi itu terbagi menjadi dua.
Gitu. Tujuan disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk membangkitkan atau menggerakkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ini nyambung dengan motivasi intrinsik. Artinya kita menghargai diri sendiri, ya, tidak butuh imbalan, tidak takut karena hukuman, melakukannya murni karena ingin menghargai diri sendiri agar tercapainya nilai kebajikan yang ingin kita miliki, yang ingin kita capai. Lalu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ya, identitas gagal, hukuman, identitas sukses itu disiplin. Kalau hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit kan kalau disuruh lari keliling lapangan Bapak Ibu? Atau kalau dipukul karena tidak mengerjakan tugas, sakit tidak Bapak Nausian? Nah, itu adalah hukuman. Lalu kalau konsekuensi itu sifatnya netral, ya. Jadi kalau misalnya kamu merobek kertas temanmu, ya kamu harus ganti. Itu adalah konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Tapi kalau misalnya hukuman, itu tidak nyamannya dalam waktu yang panjang. Kemudian restitusi merupakan pilihan atau menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, dan ini positif. Saya percepat saja, kita lanjutkan. Nah, ini ada istilah dihukum oleh penghargaan, ya, bahwa penghargaan, ya, atau imbalan yang biasanya kita ketahui, ya, hadiah seperti itu, sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ada ketergantungan. Kalau sekali dapat imbalan, melakukan sesuatu yang berikutnya pasti masih mengharapkan imbalan, ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon 1993, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Saya ambil contoh, misalnya ada suatu anak atau seorang siswa di sekolah kita, misalnya namanya siapa? Sebut saja namanya Ani, misalnya Ani. Ani ini, ya, Ani ini dibilangin sama orang tuanya, Ani, kalau kamu ranking 1, nanti ayah belikan kamu sepeda baru. Jadi Ani, karena imbalannya tadi sepeda baru, Ani belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik agar dia bisa menjadi juara 1. Lalu tibalah hari pengambilan rapot, pengumuman juara. Ternyata Ani juara 2. Yang juara 1-nya misalnya siapa, ya? Ati, misalnya Ati.